Selamat pagi Rana, Assalamualaikum. Hai semuanya, sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan. Sekarang kita akan lanjut ke tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-6. Silakan buka buku paketnya, kita akan ke halaman 146 sampai 147. Situ ada teks bacaan, kalian simak. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang melihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah dan ibu dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, sekarang kita tuliskan tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya tadi ya di keluarga di dalam tabel ini. Ya, yang ayah mencari nafkah, mengantar Benny dan ke sekolah. Mengantar Benny ke sekolah. Yang ibu menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak. Benny tugasnya adalah menyiram tanaman setiap sore, menyiapkan peralatan sekolah ke dalam tas. Gitu ya. Kita lanjut. Halaman 148 sampai 149. Benny anak yang rajin, ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Nah, ini Benny selalu menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Pasti kalian juga begitu kan? Ya, itu namanya anak yang baik, anak yang hebat. Jadi tugas-tugasnya semua diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Sekarang kita kerjakan soal ini, garis bilangan ini seperti yang kemarin. 1. Panjang selai daun rambutan 8 cm, panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Nah, kita bikin garis bilangannya dulu. Kemudian kita yang pertama adalah 8 cm ya. Langsung aja 8 cm. Nah, ini kemudian tambah lagi 8 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini ya. Jadi ditulis 8 tambah 8 sama dengan 16 ya. 8 tambah 8 sama dengan 16. Kedua, Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Kita gambar dulu garis bilangannya. Yang pertama dulu 4 cm, kita buat panahnya. Kemudian kita tambahkan 3 cm. 1, 2, 3. Nah, 3 cm. Maka ditulis 4 tambah 3 sama dengan 7. 4 tambah 3 sama dengan 7. Sekarang yang nomor 3. Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Nah, kita bikin garis bilangannya dulu. Kemudian kita bikin panahnya yang 10 cm ya. Kemudian kita tambahkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk di sini 15 bintinya, maka ditulis 10 tambah 5 sama dengan 15. Oke, nomor 4. Lani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Kita bikin garis bilangannya. Kemudian yang pertama dulu kita buat panahnya yang 9 cm. Kemudian kita tambahkan yang kedua adalah 10 cm ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bikin panahnya. Nah, ini panahnya bentuknya di 19 ya. Jadi 9 tambah 10 sama dengan 19. Sekarang nomor 5. Panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm. Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Kita bikin garis bilangannya. Yang pertama dulu kita buat panahnya yang 7 cm.
Kemudian yang kedua adalah kita tambahkan 9 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ya, kita buat panahnya 9 cm, berhenti di 16. Jadi kita tulis nanti 7 tambah 9 adalah 16. Oke anak-anak, mudah ya. Sekarang ke halaman 150 sampai 152. Ada perawatan tanaman mangga. Kalian simak, mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam, ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, di halaman 152, 153 itu ada teka-teki silang ya. Kita coba kerjakan. Yang mendatar pertama, warna mangga yang masih muda warnanya hijau. Yang 3, hama yang sering menyerang pohon mangga adalah lalat buah. 4, hewan yang makan buah mangga di pohon adalah codot. 8, salah satu bentuk buah mangga adalah bulat. 10, pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar disebut penyiangan tadi ya. Sekarang yang menurun. 2, pupuk yang digunakan untuk pohon mangga adalah anorganik ya. 5, tempat menanam pohon mangga adalah kebun. 6, titik-titik diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah. Apa? Pupuk. 7, rasa buah mangga yang masak adalah manis. 9, benda ini sangat dibutuhkan tanaman. Apa itu? Air ya. Oke, sekian dulu dari Pak Guru. Terima kasih ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah. Assalamualaikum.